season lalu. Karena itu yang terjadi di Oke, Altrigo. tapi sebenarnya dengan kehilangan karakter seperti ini untuk Rebellion itu juga salah satu resiko dari berubahnya tim ini ya. Betul. Dari Revolution tim yang emang kita bawa sekarang juga gitu loh. Oke. Ini ada salah satu resiko. Jadi resikonya nggak selalu tentang bagus. Ya sekalinya ngedrop ya bakal seperti ini juga gitu loh. Tapi kalau kita tinggal gimana caranya mereka bangkit dari drop tersebut, dari jatuhnya mereka. Karena draft sekarang akan menuju ke Zask langsung. Lihat bagaimana Swallow yang tadi bermain dengan Zask dan sangat-sangat membuat Altrigo kebingungan untuk gimana caranya nge-stop hal tersebut. Alright. Dan akhirnya bertukar sisi ya. Akhirnya dari Altrigo ada di blue side. Karena 2 game pertama tadi ada di blue side juga untuk Rebellion-nya. Ya. Sementara dengan adanya PR untuk red side nih, ban ke arah Link dan juga Chip masih menjadi hal yang kita lihat untuk kali ini. Sementara untuk Altrigo, mereka tadi sempat concern terhadap adanya Jushin juga nih. Iya, ya, jadi opsi juga ya mereka ban tadi. Aha. Ditambah kalau kita ngomongin Hylos, apakah akan kita lihat Hylos first pick di tangan dari teman-teman Altrigo dan Apa-apa. Wah, Saya kaget. Ada Toa di belakang kita tiba-tiba kaget. Saya juga kaget. Saya juga kaget ya. Tolong ya. itu beneran kaget teman-teman, sorry. Enggak, betul matanya bagus tuh. Oke, semangat Rebels untuk menyuarakan semangat kalian juga kepada tim Rebellion Esports, itu juga dengan Albert Champs yang ada di MPL Arena. Sekarang Hylos first pick sesuai dengan bukan kita. Karena Hayabusanya juga ada di band. Nah gini loh, tadi sama kita ngomongin soal assassin dari Nile. Oke. Kalau kita ngomongin soal Nolan, Nolan juga punya resiko yang tinggi. Even nanti dia berhadapan sama Jawhead, dia bakal lebih gampang body screen. Malah menurutku kalau mau, kayaknya ambil assassin, tapi di pick bawah, dan itu udah nutup semua hero-hero dari LCS dulu. Aja Jawhead oke, Bisa ya. bisa banget. Kaja jauh head. Atau Jawheadnya bakal dibawain sama Trigo untuk Owen. Bisa. Atau bahkan sekarang mau ngambil ini dulu nih untuk Rebellion. Boleh. Nah, Didit. Ini Moskov atau ini Trojan? Didit, Moskov sama Zasnya udah dibenan, gak bisa sama lagi nih 3 awalnya nih. Iya, Ini bakal berbeda. minimal cuma 2 yang bisa sama ya. Masih ya. Jawhead Moskov ternyata. Permain dengan ofensivitas, Iditnya dibiarkan begitu saja. Altrigo bisa ambil Idit sebenarnya. Dan mereka bisa nge-deny beberapa Jawhead dengan ejector. Tapi kalau misalkan nanti pick ketiganya tiba-tiba langsung hit, itu bakal jadi masalah. Karena Altrigo kalau misalkan milih power semua, itu bakal jadi masalah juga Oke. untuk mereka. Dan ngeliat dari Jawhead yang lumayan populer nih sekarang ya kan, untuk ada di area roam terutama, apa yang bisa dilakukan untuk bisa meng-counter ke arah Jawhead tersebut, Prof? Ini kalau mau counter Jawhead lagi-lagi sih, counter setup itu adalah jawaban yang tepat. Atau batalkan inisiasi atau gagalkan inisiasi dari Jawhead. Minimal jangan buka rumput sendirian, karena kalau buka rumput sendirian, ejektornya itu pasti bakal langsung diaktifkan. Kayak grok itu bisa digunakan untuk counter initiate. Atau bermain dengan anomaly. Dibuka mapnya. Antisipasi tapi Loi dan juga Nolan. Wow, ini kayaknya Loi-nya mau dibikin serihit ketika lagi ada skirmish atau teamfight di area river deh. Yap. Atau minimal bukan rumput-rumput penting yang ada di area river, karena semua rumput bisa ada Jawheadnya. Wah, Dan itu alasan kenapa mungkin teman-teman bertanya di kolom komentar juga, kenapa Jawhead tiba-tiba meta? Ya jawabannya adalah karena dia bisa bermain pitbull di area rumput river. Jadi itu sangat mengancam untuk hampir semua jungler yang lewat di sini. yes, dan seperti apa yang kata Pak Pulung juga ya, pick of power itu dari ejector, dimana skill 2 itu cooldownnya nggak akan sebesar dari ultimate kan. Iya. Pokoknya skill 2 yang paling lama itu skill 2-nya one sekarang. Itu soft power. Ya, ini Sedih soft ya. power. Jahat banget. Durasinya lama banget. 21 detik kan. Itu makanya. Itu skill 2. Even bukan ultimate. Tolong. Oke, Tolong. tapi ya ternyata Valentina dulu yang diamankan. Nah ini dia, untuk mungkin sekarang bermain dengan adanya mid lane-nya juga nih Prof. Kayak tadi kan Jawhead bareng sama jungle-nya. Sekarang mungkin dengan adanya Valentina bisa mengimbangi lah kan movement-movement yang bisa dilakukan sama Jawhead. Dan rotasinya bisa 3-man move sih jatuhnya. Ya. Valentina hero mid lane yang cukup stabil. Lawan Luoi juga dia pasti bakal lebih berani untuk deliver damage. Apalagi dengan Shadow Strike dan Shot. Terus kombonya bakal bener-bener manis banget untuk bisa fully level terutama di early game. Coben agar tidak ada ancaman atau pemaksaan terhadap penggunaan Purify. Terutama untuk Moskov dari Mat atas Swallow dengan Valentinanya. Export juga, dia nggak mau kalau seandainya Hylos ini bakal kesulitan. Obvious banget kalau misalkan akan ditaruh di XP dan Hylos-nya. Ya. Balik lagi kalau kita berkaca tadi di game yang pertama dengan adanya Hylos, mereka sangat berfokus untuk bisa menghilangkan counter-counter dari Hylos itu sendiri. Sejauh ini Cici juga belum ada. Cici bisa jadi korban juga karena di game yang pertama Cici
juga bisa menjadi Cici juga menjadi pilihan mereka. Bisa. Nah, apalagi kalau ngeliat potensi-potensi untuk hero-hero yang punya durability tinggi nih, kayak dilempar dia malah bisa bikin momen kan. Iya, Kayak iya, iya. Tigreal, kayak Mino. Boleh sih Tigreal band dulu, ya kan? Ya Tigreal lebih menyusahkan sih kalau dilempar sama Jawhead. Dan itu kayak bakal maksain banget either dari Moskov atau Valentina ini minimal bawa satu recoil. Kayak dipaksa dari Rebellion dan man, ini dia. Oh, Sudah melihat sesuatu sepertinya. Bagaimana keseruan yang ada di Ampere Arena dari kedua Mau keluar kodam. Oh enggak, dia lagi ngeliat ini Chico. Pengen ketemu Max. Wow. Oh, wow. Ke situ gak sih arah? Enggak. Oke. Bahkan saya juga saudara kembarnya. Udah lu. Masa Prof Mas bilang katanya kembar 3, Max met lu. Enggak kan? Enggak sih loh. Enggak ke situ. Iya, iya, iya. Pelit banget sih orang-orang apa ya. Heran. Oke. Saja band kali ini. Saja. Dan juga ternyata cicinya. Nah, ini dia. Mungkin bakal ada satu lagi hero yang punya durability tinggi, Prof. Kayaknya bakal menang di Edit sih harusnya. Ini dia. Iya, karena kan Cici juga ada di band, tapi Cici juga bukan opsi utama, terutama kalau kita ngomongin Rebellion. Kayaknya mereka bakal menuju ke Edit lagi. Kalau misalkan ternyata Editnya masih dilepaskan, ya nanti bakal ada satu hero lagi untuk area Jungle Hater. Akan diprioritaskan, tapi kayaknya kalau ngomong hero hater yang sekarang, kayaknya nggak dulu sih. Nolan yang muncul, Hylos juga. Jadi kayaknya mereka lebih butuh hero seperti Edit yang minimal dari segi basic attack pasifnya itu bisa memberikan deliver damage yang tinggi kepada Hylos. Dan jawaban yang akan diberikan oleh Rebellion. Kalau lihat sih kalau dari Juliusnya juga oke, dan ternyata dari 2 dulu Wow, yang diamankan. Ini dia. Harus bersama Terisla. ke Award Walaupun ada Valentina ya, mungkin mereka nggak khawatir kayaknya. atau Tigreal. Jadi adu aja implosionnya. Kalau Nah. kita juga bisa MU, Ngeri ya. itu mengerikan sih untuk Tigreal. Yep. Apalagi untuk hero-hero seperti ini. Jatuhnya Tigrealnya bakal nyambut aja bagaimana Jawhead dengan injektornya. Target belakang pasti akan terancam, sehingga itu membuat nantinya Alterigo akan lebih sedikit diunggulkan dengan ada Tigreal sebagai pick dari awal. Alright. Dari ya, dari Alter Ego mengingat mereka blue side, dua akan langsung diamankan, Rogernya tetap diambil, dan Tigreal itu dia Prof yang kita omongin dari tadi. Iya. Soalnya emang mereka kayaknya berani sih untuk merespon bagaimana Terisla dan juga Jawhead. Tinggal di hero-nya Aether. Harusnya fighter sih yang bakal dibawain, biar lebih stabil aja tim fight-nya. Aha. Ini bisa bawa Alpha sebenarnya. Bisa bawa Alpha di sini karena memang kalau ngomongin soal Nolan, farming speed-nya emang powerful. Tapi untuk menghindari burst damage dari Nolan, Alpha lumayan bisa mengimbangi. Kalau Julian lagi? Julian lagi juga boleh. Oke. Apalagi ada Jawhead kan, dan Valentina. Three-man move-nya akan mengerikan untuk sekarang. Yes, itu dia. Dan jawaban dari Rebellion Esports untuk mengisi di area jungle kembali dengan Julian. Alpha atau Julian. Cuma itu yang tersisa. Fighter ya. Karena kalau bawa Assassin, wah ini dimakan Roger, dimakan Nolan, farming speed-nya bakal ketinggalan. Oke, dan satu game penentuan di Best of 3 series kita. Mampukah Rebellion Esports memecahkan loss streak mereka kali ini, ataukah akan tetap menjadi mimpi buruk untuk mereka? Karena Alter Ego mungkin saja bisa mendapatkan kemenangan dari game yang ketiga. Yap, dengan deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim, dan ini adalah perbandingannya. Wow, ini dia damage potensial yang sebenarnya agak sedikit lebih tinggi dari Rebellion, karena mereka juga punya early game yang sangat power. Match yang menentukan pecah telur atau babak belur. Itu yang akan kita saksikan di game yang ketiga. Yap, pecah telur atau babak belur. Ini dia game yang ketiga kita. Akan seperti apa lagi, cuman untuk FPL Arena, kira-kira game ketiga akan menjadi milik Rebellion atau Alter Ego? Alter Ego atau Rebellion? Ya udah, kalau begitu FPL Arena, mana suaranya? Mantap. Oke, kembali lagi kita melihat untuk adanya poros di mid lane, matchup yang cukup terlihat agresif kali ini dari teman-teman Rebellion, apalagi dengan adanya membawa ke arah Valentina. Tapi jawabannya adalah Assassin Power. Survei yang membuktikan juga nih, Prof. Wah, survei yang membuktikan. Ya, begitu bagaimana dari pemilihan dari teman-teman kita yang ada di kolom komentar, dan sangat-sangat bijak sekali langsung direspon dengan Assassin. Tapi kalau ngomongin Assassin, lagi-lagi di sini Julian juga punya power yang sama, farming speed yang begitu cepat, dan bahkan di level yang ketiga sudah bisa melakukan engage. Dan Emblem Mage juga thrill pemilihannya, Cecil Hunter, tapi untuk sekarang memilih ke Impure Rage.
dia ingin memberikan 4% bonus adaptif dalam bentuk magic damage kepada Nino. Karena Nino, ini full HP-nya luar biasa luas loh. Kuat banget pasti ya, HP Emblem paling tank, tinggi. iya, emblem tank. Viral ini, ditambah lagi dengan adanya pemilihan dari Compulsive Blast ya, yang akan membuat dia makin lebih cepat untuk melakukan clear terhadap minion. Basic HP-nya juga tebal banget kan, pasti untuk high loss. Sementara kali ini dari pergerakan yang dilakukan oleh Rebellion gak terlalu terlihat agresif karena dia juga lumayan concern nih terhadap Roundel yang bisa memberikan adanya continuous damage dengan 2 detik yang dimiliki. Kalau ngomongin adem ya. Kalau ngomongin clear power adem banget sih, beda sama 2 game sebelumnya ya. Dimana mungkin ada perbandingan yang cukup tidak berimbang. Tapi lagi-lagi kalau ngomongin clear power, ini Luwei dan Valentina sama. Wah, tinggal gimana cara mereka nanti pas rotasi ke XP untuk sekarang di menit 1.40-an. Karena memang nantinya sepertinya roamernya bakal dibiarkan untuk level yang ketiga karena belum ada implosion berarti. Kalau begitu untuk Owen. Oke, dan kembali lagi ya untuk match-up-nya dari match sekarang berhadapan dengan Roger sementara Turtle sudah di start. Ini dia. Ada jarak yang sudah dibuat oleh Owen hingga membuat pergerakan dari Nile cukup aman di bagian belakang dan sekarang mereka sepertinya akan bergabung untuk bisa membantu lagi rekan-rekannya. Namun Nino sendirian, Nino masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Satu yang terakhir, Nino lawan ordernya Godek dan untung saja Ether masih sempat untuk bisa pergi. Oke, tapi Nino ini bertahan selama itu, dia membuying time sebegitu lamanya sehingga banyak banget resource yang dia makan, bro. Ya, ini Nino benar-benar mainin macro play management yang indah banget. Lihat bagaimana Nile dapetin purple buff turtle dan sekarang yang bisa mengancam juga adalah levelnya dari Aether yang malah ketinggalan. Karena kita tahu sendiri bagaimana farming speed dari Nolan dan Owen di sana sudah menghalau kalau Aether ingin melakukan invade terhadap jungle. Sehingga Nile pasti akan mendapatkan level 8 lebih unggul dan lebih cepat lagi dibandingkan dengan game yang pertama. Yap, tapi kalau ngeliat dari golnya ini juga sama Rebellion ya, apakah pertukaran antara Turtle dan First Blood itu menjadi hal yang imbang? Ya, kayaknya kalau ngomongin First Blood, lagi-lagi itu menguntungkan siapa yang berkontribusi dalam team fight tersebut. Tapi kalau ngomongin Turtle, ini ngebantu Heist juga secara nggak langsung. Lihat EXP perbandingannya antara Matt versus Heist. Ini lumayan banget ya. Di luar dari freeze minion dan segala macam, ya, tapi David mereka membantu juga EXP dan Bob untuk para side laners. Yes, dan kali ini Matt gak akan bisa leluasa di landingnya ya. Kayak mungkin tadi di game yang kedua ngelawan dari bot, kita tahu dia cukup lepas pastinya untuk bisa make up, tapi Hais tadi bakal ditarget. Wits masih dikejar Unstoppable Force yang langsung dikeluarkan dan Hais dikeroyok tapi Lycan Force yang tadi masih membuat dirinya pun masih berhasil kabur dari tersebut. Hanya saja untuk sekarang ada pergerakan di mana Swallow-nya pun berubah dan juga mengikuti diri tapi malah membuat diri langsung terjebak di dalam area tersebut. 4 player meregang nyawa di bawah. Triple kill untuk Nile. Wow, dan bahkan ternyata Implosion yang gak segan-segan menuju ke arah Audi CS. Itu pun menjadi hal yang baik lagi-lagi. Continuous damage yang ditemukan oleh Roundel ini jadi PR terbesar. Iya, sesuai dengan yang Aul pertanyakan juga, gimana cara counter jauh headnya? Tunggu aja counter initiate-nya. Dan kesabaran itu yang ditunjukkan oleh Owen. Malah yang tadinya alter ego overcommit dibalik Rebellion yang sekarang overcommit Aul dan juga Papulung. Mereka yang harus stop. Ketika mereka udah gagal dalam melakukan inisiasi, ketika damage mereka kurang dalam melakukan eksekusi, mereka harus mundur, harus sabar lagi, menanti momentum karena ini adalah jauh head. Kalau misalkan miss dari momentum ejectornya, dampak buruk akan ada di kubu dari Rebellion. Yap. Hais juga tadi udah berubah tuh ya, udah jadi Lionel Hais, ada Waduh. Christian Hais, udah tadi semua itu. Gocek ya. Gocek yang ribet. Benar. Oke, ini untuk player head to headnya ya antara kedua mid laner juga, bagaimana Roundel dan juga Swallow. Wait, ada satu pergerakan tadi yang membuat untuk tahu dia berlangsung menghilang. Maka tuh sekarang coba lihat, ada Swallow yang menjadi korban kedua beruntun kali ini. Bottomland menjadi daerah yang begitu menyeramkan. Wah, angker nih ya, bawah nih ternyata. Angker, jadi satu tujuan dan target untuk alter ego. Iya. Semenjak juga tadi triple kill yang diamankan oleh Nile, ini menjadi snowball yang gak berhenti, Prof. Dan emang berat juga sih untuk jauh head berhadapan dengan Tigreal. Karena Tigreal juga kan pasti bersembunyi dalam rumput dan Spear of Destruction karena sehingga membuat nggak ada inisiasi tambahan lagi dari Rebellion. Kalaupun Audi CS masuk rumput yang salah ini, Owen pasti bakal jadi pembuka duluan untuk alter ego. Counter inisiasi yang cepat. Dan ini menjadi dampak yang begitu buruk bagi Rebellion. Mereka jadi ragu seharusnya untuk sekarang. Ketika melakukan inisiasi. Waduh, hampir saja. Andai tadi mungkin ada satu tembakan dari Rapid Fire yang bisa connect saja ke dalam tubuh dari
Valentina kayak mau dilanjutin deh sama mereka. Bisa dikomen ya, tapi kalau Iya. ngeliat dari Rebellion mereka cukup minim yang bisa buka vision gak sih bro? Kayak apalagi ngeliat dari power trapping untuk Roundel dan juga Owen. Ya kayak nggak banyak hero trappingnya Nile. kok sekarang kan. Sekarang kalau kita ngomongin soal OCS ya udah dia tinggal harus nungguin dulu nih rumput mana yang lebih aman, terutama ketika ada di area objektif. Nah kalau mau lihat Nile dia unggul 1300 loh dibandingkan dengan Inter. Secara level aja, secara item bakal jauh banget dan Nile udah ada di level 12. Ini harusnya 3 level lagi. Dia bakal lebih cepat untuk mendapatkan timing jika berada di level 15. Yep. Dan Inter masih di level 9 performance-nya langsung dikeluarkan, tapi membuat Audi tertinggal sendirian karena begitu banyak Oke. yang memberhentikan pergerakannya. Wah, nggak terlalu dalam dan ternyata Roundel trigger flicker tadi ya. Oke, Nino lagi dan lagi membuat sebuah barricade agar tidak ada yang bisa mendekat ke arah dari Nile. Sebuah pagar yang mungkin tidak terlihat untuk hater-haternya Nino. Kupat, kuda patroli. Kuda patroli ya, oke. Di bagian terdepan Owen sendirian masih dikebukin dengan ada tadi selain mencoba untuk bisa maju ke bagian pada penalti zone masih bisa digocek. Owennya berhasil kabur, tapi untuk Chaos akankah dirinya berhasil selamat dan masih bisa pelari keluar dari area tersebut. Dan Perfect Turtle, objektif yang bisa diamankan oleh Alter Ego karena lihat bagaimana zoning yang dilakukan pula oleh Nino. Ini membuat dari Rebellion sulit bahkan untuk mengintip saja ke area Turtle. Ya, terlalu banyak screening yang dilakukan. Hais menghindari sebuah chain dengan ada like a punch. Ditambah Nile selesai dengan Blade of Despair. Item damage yang sangat-sangat mematikan bagi Nolan. Dan sudah berada di level 13 di menit yang ke-7. Bermain dengan waktu, Nile bahkan diberikan hampir seluruh minion di bottom lane dan di mid lane. Ini akan membuat Nile benar-benar menjadi sosok hyper carry untuk ke junglernya biar bisa mendapatkan level 15 dan adu retribution di Lord nanti. Oke. Dan sekarang keunggulan yang dipegang sama Alter Ego betul-betul sulit banget ya untuk di stop oleh Rebellion. Wow, dan bahkan diversion kali ini. Jadi, Oke, ada pergerakan di mana mereka sekarang implosionnya sudah connect dan Nether tertangkap basah Swallow jadi korban tambahan pula. dan itu adalah explosion ternyata yang dikeluarkan juga untuk Swallow ya. Sebagai upaya defense yang ternyata memang terlalu sulit. Mengingat dia juga bukan punya durability tinggi. Oke, Lycan Ponsia masuk tapi sekarang malah membuat pergerakan dari salah satu player dimiliki oleh Alter Ego Hais menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Dan Owen masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut dan Nino mencoba untuk bisa melindungi rekan-rekannya. Yes, dan apa yang harus dilakukan oleh Rebellion untuk bisa menghentikan dominasi yang dilakukan oleh Alter Ego, bro? Wah, yang bisa dilakukan oleh Rebellion adalah sekarang mematahkan balik nih bagaimana inisiasi dari Owen. Karena dari tadi Owennya punya rumput yang bagus banget untuk bisa ngedeny LDCS dengan inisiasinya. Atau minimal membiarkan Matt untuk mendapatkan level yang lebih tinggi lagi dengan split push-nya. Karena untuk ngomongin split push nantinya, Alter Ego nggak punya power untuk split push tersebut. Tapi mereka juga harus hati-hati karena ingat ada Roundel. Roundel bakal bermain dengan diversion. Yep. Semua rumput gak ada yang aman untuk Rebellion. Wah, ini mau dipecahin sendiri lagi karena Korea Nile dan hampir saya sekarang masih 9 menit 14 detik. 950, 950 dan apakah akan ada level 15 itu dia? Iya, 920 bro. 19 lebih tepatnya. 19 ya. Wow. Dan sekarang Matt dikejar. Oke, Matt dikejar. Matt masih punya purify di dalam tubuhnya. Untung masih ada visual karena menurut sekarang coba lihat. Spiro Bisari tadi mendorong pergerakan Nino. Nino mencoba untuk bisa mengganggu lagi. Karena Matt, gimana Matt? Tidak bisa mengatakan damage dengan begitu optimal. Tapi masih ada Ronda mencoba untuk bisa mengganggu pula untuk kali ini Glorious Pathway yang dibuat. Terus tadi kayak. Yes, dan Nile bagus banget dia masuk ke belakang dan setidaknya membawa pulang satu korban, yaitu Swallow. Karena tadi bermain secara front to back ini cukup berat juga. Sebenarnya memang ada Square of Misery yang dibuka oleh Matt-nya, bro. Dan sudah dari awal kita mention bahwa Tigreal adalah hero yang meresahkan ketika kita menggunakan Jawhead. Makanya gak heran di sini LDCS jadi kesulitan untuk melakukan inisiasi. Masih bakal kena implosion duluan. Wait, Dan lihat damage-nya. Matt. What? Wow, damage-nya worse. Yang bisa membuat dari Matt hilang seketika. Duality. Ketika Yin and Yang bersatu itu adalah ancaman bagi para marksman. Terus damage-nya nggak bisa didinai, apalagi kebetulan Matt-nya belum punya minimal Rose Gold Meteor atau Magic Blade. Wah itu, waduh damage-nya ampun banget. Belum yang si Nile 9 menit 19 detik.
Udah dapet level 15 dan sekarang mereka implosionnya bebas banget tanpa ada yang bisa memperhatikan pergerakan dari lawan. Dan ini di Alter Ego, mereka bersiap dan bisa mendapatkan kemenangan di dalam match ini, di mana Haisnya masih berputar di bagian bawah menghancurkan ke arah satu base ini. Haisnya menembak dari kejauhan dengan open fire, tapi Karsnya mencoba untuk bisa mundur. Oke, masih cukup berpuas saja dengan adanya dua base turret yang hancur, tidak overcommit. Ini sudah mereka lakukan juga untuk Alter Ego, bro. Wah, dilakukan juga, bro. Wah. Tidak overcommit. Tidak overcommit. Alter Ego benar-benar belajar dari game yang kedua ketika mereka terlalu memaksa sesuatu yang emang udah nggak bisa. Better dilepasin, dan sekarang Alter Ego belajar dari hal tersebut di game yang ketika mereka benar-benar disiplin. Bahkan gak ada overcommit yang terlihat. Semua farming dikasih ke Nile tadinya. Udah level 15 level, sekarang dikasih ke Hais. Biar Haisnya bisa outnumber level dari Matt. Sekarang tinggal menunggu Roundel nih. Gerakan dari Roundel akan seperti apa ketika dia punya diversion. Oke, berebutan tidak akan ada yang aman ya. Wah, lihat aja damage yang disumbangkan oleh Roundel. Padahal sebenarnya nggak yang benar-benar pure karena damage ya. Ya, dia punya Glowing One, dia punya Burstnya sebenarnya oke lah. Kalau kita ngomongin dari Blood Wings. Tapi lagi-lagi Blood Wings di sini tujuannya biar dia juga bisa keluar dari ejector. Biar dia nggak ditarget gitu loh sama ODCS ketika nanti dia di Unstoppable Force. Tapi untuk sekarang minimal harusnya next item bakal menuju ke either Holy Crystal atau bahkan mungkin akan menuju ke Divine Glaive. Biar nanti damage-nya bakal lebih dalam lagi untuk diberikan ketika memang targetingnya ke arah map. Yap, dan ini ngeri banget sih, 4.300 loh perbedaan yang terjadi antara kedua belah jungler, bro. Ini berbeda banget rotasinya sama yang di game yang kedua tadi ya. Karena Julian di sini benar-benar tidak dapat beri gamenya, sehingga dia membuat OCS juga nggak berjalan dari segi gameplaynya. Lord pasti bakal bisa didapatkan secara gratis ketika nanti Alter Ego bisa reset-reset. Ini serius mau diadu nih, mereka udah mulai maju loh. Perbedaan level yang sangat-sangat jauh. Ini sama-sama wall breaker ya. Dan sekarang Nino sudah mulai maju, dan Nino ada lagi penalti saat tadi dua implosion dari Connect karena 3 orang sekaligus, tapi mainnya menjadi korban tambahan. Coba lihat Audi mau kira mana, ternyata malah menjadi korban pula. Di mana pemain dari Alter Ego mencoba untuk bisa mengejar, di mana Audi sekarang untuk menjadi satu target selanjutnya. Di karunglah sudah akan pause saat lagi langsung dikeluarkan satu yang terakhir, tapi Audi masih berhasil selamat dan Nail melihat dari kejauhan. Hampir saja overcommit kembali terjadi, tapi mereka akan memanfaatkan adanya wave di tengah. Oke, pergerakan yang dimiliki oleh Nal, coba lihat. Nilai pun tadi udah dikeluarkan pula. Dengan Glorious Sparrow yang udah terlihat di dalam area tersebut, mencoba bergerak Karsnya mundur sedikit. Karsnya masih bisa bertahan, dan mereka Alter Ego menurunkan lagi egonya. Oke, jangan sampai overcommit kali ini Alter Ego. Mereka memilih untuk setup nantinya menuju ke arah Lord. Karena satu persatu pemain mulai dari Rebellion juga udah spawn. Dan ternyata tadi satu buah pomid yang dilakukan oleh Audi CS dengan adanya konsil flicker ini gagal. Iya, ditambah lagi Alter Ego juga mengalami kerugian. Mereka nggak dapetin top lane turret. Sekarang mereka harus hati-hati karena pencurian bisa saja terjadi, tapi Hater kayaknya nggak sempat untuk melakukan hal tersebut. Waduh, Glorious Pathway Slow banget. cuma ancaman dunia. Yes, dan ini slow banget pastinya ya. Membuat dari pemain Wild Rebellion ini cukup waspada dan lumayan terketir pastinya, apalagi mereka harus melakukan defense sekarang. Dan defense seperti apa yang harus bisa ditunjukkan sama Rebellion. Ini Swallow boleh sih ambil bomb dari Owen sekarang. Atau kalau mau ya ambil Glorious Pathway biar nanti Alter Ego juga kesulitan ketika mau dive in ke dalam komposisi dari Rebellion ketika mendapatkan posisi untuk melakukan defense di high ground. Karena mereka masih punya Moskov sebenarnya. Selama Moskovnya nanti nggak tumbang, ini kan tetap bakal bisa di-lead sama Rebellion. Tapi kalau Moskovnya tumbang atau nggak ada lini depan yang proper untuk membiarkan Moskovnya mendapatkan free hit, apalagi Owennya bakal ready dengan flicker nih bakal di endgame. Oke, dan Waduh, kali ini Roundel udah punya Divine Glaive. Lordnya akan dikawal sekarang Yep. oleh Alter Ego. itu dia, ada sebuah perpindahan kah? Tapi itu hanya level kecil yang dihasilkan, tapi penalti zone yang dimiliki oleh Kars mulai maju ke bagian depan untuk bisa nge-delay lagi karena beberapa play, tapi Kars malah menjadi korban di dalam pertarungan tersebut. Ethernya langsung saja didorong dengan satu impulse dan juga sikat Hemo tadi begitu baik, namun Alter Ego langsung menutup